Pemilu pemilu kada kali ini adalah sangat spesifik permasalahan dan juga penyelesaiannya. Di mana ada kata-kata pemilih mualim ini adalah yang tidak sekolah dan pemilih ombus adalah bersekolah. Dan juga ada kata-kata dari ombus mengatakan awaknya hana sekolah, awaknya hana ijai kula, mau kula ditet dan lain-lain. Kita akan membahas secara detail apakah benar yang disampaikan oleh ombus tentang pemilih mualim malah tidak sekolah dan pemilih ombus yang ada pendidikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat SAS kreatif. Sudah lama kita nggak berjumpa. Hari ini kita akan membahas beberapa topik yang hangat. Salah satunya adalah topik tentang perolehan suara di per kabupaten. Kita mau convert antara eh, isu yang berkembang dengan realita. Kita mau cek fakta dan hoak, yaitu perolehan suara dari pihak Bustami Hamzah, Fadi Rahmi adalah di kota-kota atau kabupaten kota yang IPM yang tinggi. IPM itu adalah Indeks Pembangunan Manusia. Dan Muzakir Manaf adalah dari sisi IPM rendah, ya. Kita akan membahas, kita akan compare eh, data dari Kawal Suara, ya, suatu aplikasi Kawal Suara eh, untuk Pilkada Aceh di 2024. Jadi kita nanti akan convert dia dengan data dari BPS, ya, data 2023 dari BPS. Jadi ini ada dua data, ya. Kita bisa melihat bahwa perolehan suara Bustami Hamzah dan M. Fadi Rahmi adalah 46,73%. Sorry, 46,73% atau 1.306.375. Sedangkan Mualim dan Fadlullah adalah 53,27% atau 1.492.846 suara. Kita mau lihat, membandingkan. Ini sebelah sini adalah datanya BPS. Kita mau lihat bahwa perolehan suara antara Fadi Rahmi dan Bustami Hamzah dan Fadi Rahmi dan Muzakir Manaf adalah dari sisi IPM-nya, ya. Jadi di sini ada dua kategorinya adalah ada IPM tertinggi, ada IPM tinggi dan juga ada sedang, ya. Ini kategori yang dikeluarkan oleh BPS. Jadi kita eh, melihat satu-satu, ya. Ini adalah di mana peta eh, pemenangan daripada kedua belah pihak 0102. Kita bisa melihat bahwa hampir merata Mualim menang, ya. Cuma beberapa kabupaten kota yang memang Pak Bustami Hamzah itu menang. Kita akan melihat dari paling atas yaitu Pulau Sabang, ya. Pulau Sabang ini adalah di mana yang menang adalah Bapak 01, yaitu eh, Fahmi Bustami Hamzah dan Syekh Fadil, yaitu di angka 14.195 suara dan Mualim di 7.353 suara. Kita melihat berapa IPM eh, Sabang. IPM Sabang lumayan tinggi di eh, dikategorikan di antara lain yaitu di 78,70 angka IPM di Kota Sabah. Kita bisa mengasumsikan adalah dia salah satu yang tinggi, bukan yang tertinggi, tapi yang tinggi, termasuk yang paling tinggi. Jadi data adalah valid, ya, karena dia tinggi. Terus kita beranjak ke Kota Banda Aceh, di mana Kota Banda Aceh yaitu Syekh Fadil juga menang di 7.642.425 suara berbanding dengan Mualim 28
suara. Kita melihat Banda Aceh lah yang salah satu kota tertinggi IPM-nya, yaitu di angka 88,32. Ya, valid juga data tadi bahwa Syekh Fadil menang di IPM tinggi. Kita mau lihat lagi adalah di Aceh Besar, di mana Aceh Besar ini adalah Syekh Fadil dan Ombus itu menang dengan perolehan 131.837 berbanding dengan 81.876, ya, 878 ya. Kita mau lihat bahwa Aceh Besar juga mempunyai angka yang cukup lumayan ya, lumayan tinggi di antara lain, yaitu 75,98 IPM-nya ya. Terus kita mau lihat lagi di angka di PD ya, di mana PD itu yang menang adalah juga Ombus, di mana Ombus adalah menang di angka 126.880 berbanding dengan 101.443. Ya, kita mau lihat lagi IPM PD ini berapa. IPM PD juga tidak tinggi, tapi dia juga salah satu yang terendah, yaitu di angka 72,95. Jadi terbantahkan juga ya. Tidak semua eh, yang Ombus menang itu adalah di angka IPM tinggi, yaitu salah satunya adalah di PD. Terus kita beranjak ke PD Jaya. PD Jaya yaitu angka kemenangan Ombus itu adalah di angka 50.594 berbanding 43.271 ya. Kita melihat bahwa IPM PD Jaya lumayan tinggi ya, mendekati di atas Aceh Besar yaitu 76,04. Terus kita belanjak lagi itu hampir hampir dipastikan juga ya, karena dia melebihi dari Aceh Besar. Kita terus beranjak lagi ke Biren ya. Ini Biren ini basisnya Bustami Hamzah karena berasal dari kota Biren, Bustami Hamzah ya. Kita melihat bahwa di Biren ini Bustami Hamzah menang 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 mutlak juga, yaitu 144 196 berbanding dengan 74.784. Di mana di sini kita melihat IPM Biren adalah di bawah PD Jaya atau di bawah lagi Aceh Besar, yaitu 74,56. Kita bisa memastikan bahwa 74 itu bukan angka tertinggi, tapi dia termasuk angka tinggi. Terus satu lagi yang menang yang Bustami Hamzah yaitu di Benar Meriah ya. Di Benar Meriah Bustami Hamzah itu menang dengan angka 46 248 berbanding dengan 45.332. Jadi selisihnya sedikit ya. Kita melihat lagi IPM Benar Meriah yaitu 76 di atas Aceh Besar dan juga di atas PD Jaya. Jadi bisa kita kalkulasikan bahwa tidak semua IPM tinggi itu adalah dimenangkan sama Bustami Hamzah dan Fadir Hasmi. Ada dua kota lagi yang IPM tinggi yaitu Langsa dan Lok Sumawe. Di mana di Langsa itu dimenangkan eh, oleh Mualim ya dengan perolehan suara yang ti- yang di Aceh ada tiga kota memang dia termasuk dengan kategori IPM tertinggi, yaitu Banda Aceh, Langsa, dan Lok Sumawe. Di sini kita melihat bahwa tadi Banda Aceh dimenangkan oleh eh, Bustami Hamzah dan Fadil Rahmi. Sedangkan di Langsa kita mau lihat data di Langsa, yaitu juga dimenangkan oleh Bustami Hamzah ya, 43.470 berbanding dengan 34.196 suara. Kita melihat IPM di Langsa itu adalah 80,5.
50 ya. Dia di atas 80 ya, masih di bawah kota Banda Aceh. Dimenangkan ini suaranya oleh Bustami Hamzah dan Fandi Rahmi. Kita mau lihat lagi satu lagi kota yang tinggi yaitu Lok Sumawe. Kita di sini bisa melihat bahwa Lok Sumawe ini dimenangkan oleh Mualim. Jadi ada tiga tuh kota yang tinggi IPM-nya. Salah satunya dimenangkan oleh Mualim di kota Lok Sumawe yaitu 44,456 berbanding dengan 46,129. Kita bisa melihat bahwa dari grafik yang dikeluarkan atau dari peta yang dikeluarkan, Mualim eh, menang mutlak di Aceh Utara. Di Aceh Utara, Mualim menang 305.136 berbanding dengan 62.256. Kita mau lihat IPM Aceh Utara itu ada di angka 72,50. Dia hampir sama IPM-nya dengan Kota Sigli atau PD. Di sini kita melihat bahwa di PD tadi 72,95 dan Aceh Utara adalah di angka 72,50 ya. Terus Mualim juga menang di Aceh. Yang menang mutlak lah di Simelu juga Mualim menang mutlak yaitu di angka 31.000 dengan berbanding dengan 18.000 sekian. Kita juga di Aceh Utara di menang mutlak dan di Aceh Timur. Kita mau lihat di Aceh Timur ya. Salah satu sampelnya adalah di Aceh Timur. Di Aceh Timur adalah di mana Mualim menang di angka 108.000 sekian. Sedangkan Syekh Fadil, Bustami Hamzah dan Syekh Fadil di angka 81.000 sekian. Jadi kita melihat bahwa IPM Aceh Timur ini paling rendah dari angka eh, yang menang mutlak yaitu 70,73, hampir terdegradasi kepada kota yang sedang ya. Di sini kita melihat adalah kota yang sedang Simelu sama Subulu Salam. Jadi kita bisa memastikan bahwa hampir saja Aceh Timur ini masuk dalam IPM yang sedang yaitu 70,73. Di sini juga Mualim eh, yang menang. Kita juga mau lihat bahwa hampir semua daerah-daerah yang dikuasai oleh Mualim adalah daerah-daerah dengan IPM rendah. Ya, mulai dari Aceh Singkil dengan IPM 71,814, terus Mualim juga menang dari di Aceh Selatan 71,14, terus Aceh Barat Daya 70,47 dan Nagan Raya 72,15, Aceh Barat 74,63, Aceh Jaya 72,44, Gayo Luwes 70,83, Aceh Tenggara 72,92, Aceh Tamiang 73,2, Aceh Tengah 76,45. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Mualim menang bukan hanya di IPM rendah dan juga si Ombus juga tidak semua di IPM tinggi. Tetapi mayoritas memang Ombus menang di IPM tinggi. Ya kita nggak membahas tentang ada apa di sisi lainnya. Yang paling mencolok adalah menangnya Mualim di Aceh Utara dengan 300.000 lebih ya. Dengan kategori adalah IPM di Aceh Utara lebih rendah daripada IPM di kota Banda Aceh maupun kota Luk Semawe. Bisa kita simpulkan secara keseluruhan adalah kemenangan ini pure dengan basis adalah basis kota dan juga basis di pedesaan. Mualim menguasai daerah-daerah perkotaan karena nggak ada mungkin orang pedesaan yang tidak kenal mualim. Dan juga jargonnya si Ombus juga menerangkan bahwa dia menang di kota karena ya sering sering juga pendukung Ombus adalah mengatakan orang yang terpendidik ya. Kan di kandidat kemarin yang waktu debat kan coba mengerasakan bahwa
bahwa ada perkataan bahwa tim mualim tidak sekolah, hana sekolah dan lain-lain. Itulah menandakan bahwa image yang terbangun adalah pemilih mualim ini tidak bersekolah, pemilih ombus adalah orang intelektual dan juga orang sekolah. Dibuktikan dengan beberapa daerahnya IPM tinggi dikuasai oleh mualim. Oke, terima kasih untuk review antara hoax, hoax dan fakta antara pemilih mualim yang disebarkan yang tersebar di seluruh Aceh dan juga pemilih ombus yang tersebar di seluruh Aceh. Kita meng-crossmatch antara realita dengan data, antara realita yang terjadi dengan data dari BPS. Apakah benar IPM rendah memilih mualim, IPM tinggi memilih ombus? Sekian, terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.